Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa ini? Oke, dari aku Selatan. Yang ditanyakan adalah ya, tata cara sholat Id, karena kami ini posisinya di pegunungan Pak Ustadz, jadi tidak banyak orangnya, jamaah hanya beberapa orang saja. Terima kasih. Enggak apa-apa, jangan tidak sholat Id gitu. Nah, sholat Id sendiri boleh, sholat Id sendiri. So boleh sholat sendiri. Sholat Id 2 orang boleh, sholat Id 3 orang boleh, sholat Id 10 orang boleh, di surau boleh, di masjid boleh, di jalan raya boleh, di kebun boleh. Itu enaknya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu harus dilakukan berjamaah, nggak boleh sendiri, Mbak. Berarti sholat Id boleh sendiri? Sholat Id sendiri boleh, nggak ada masalah. Misal cuma 1 orang, kok nggak ada ini hujan deras misal, tapi ini hari Idul Fitri nih, Mbak. Sendiri di rumahnya udah sholat Id aja, nggak usah khutbah, siapa yang udah khutbahin. Saya sendiri Idul Fitri, usolli sunnatal Idul Fitri ini lillahi ta'ala, ada alillahi ta'ala. Jadi karena posisinya darurat. Memang darurat, tidak. Kalau misalnya ada beberapa 5 orang misalnya. Enggak apa-apa. 5 orang, kalau 5 orang harus ada yang khutbah tuh, karena udah ada yang mendengarkan gitu. Waktu pandemi kemarin saya sholat Id cuma 4 orang. 4 orang. Iya, keluarga ya? sendiri. Saya imamnya, saya khutbah. Yang saya khutbah istri dan anak saya. Boleh, enggak ada apa-apa, enggak masalah. Di rumah juga enggak ada masalah. Enggak khutbah juga enggak apa-apa. Tapi bedanya dengan sholat Idul Fitri apa ya, Tat? Maksudnya? Pelaksanaan sholatnya Sama, hanya usolinya aja yang berbeda. Sama, persis sama. Itu, cuman momennya berbeda. Persis sama. Ada kesunahan Pak yang berbeda mungkin dibanding dengan sholat sebelum sholatnya ya? Nah, kalau Rasulullah itu sholat Id sebelum berangkat Idul Fitri itu Rasul makan dulu, walaupun hanya dengan kurma 3 butir. Tetapi Idul Adha tidak. Jadi Rasul begitu Idul Adha pagi bangun itu nggak makan dan nggak minum. Jadi istilahnya puasa. Puasa dulu lah. Membatalkannya kapan? Membatalkannya saat sudah menyembelih dan Rasul mengambil hatinya untuk dimasak cepat, dan Rasul kemudian berbukanya dengan hati kambing yang disembelih beliau. Lama ya Tati? Ya lama. Kita kalau mampu seperti itu. Jadi besok pagi pendengar yang sholatnya besok, saya insya Allah sholatnya besok, Mbak. Karena kalau tempat kita kan jam 2 baru datang ya. Enggak, caranya begini. Rasul berangkat ke masjid nggak makan dan nggak minum, pulang juga nggak makan dan nggak minum, segera mengambil kambing penyembelihannya dan Rasul menyembelih sendiri, karena memang disunnahkan orang yang berkurban itu menyembelih kambingnya sendiri, Mbak. Kecuali perempuan, justru kalau perempuan disunnahkan untuk mewakilkan kepada laki-laki. Siapapun tidak ada masalah itu. Jadi kalau Rasulullah itu nggak makan bener, Mbak. Sampai pulang pun nggak minum dan nggak makan. Lalu kemudian segera menyembelih. Begitu disembelih, dibelahlah perutnya dan Rasul mengambil hatinya. Kan hati itu kan satu paling lembut. Kesukaan Rasul itu hati dan paha depan. Itu kesukaan Rasulullah. Setelah diteliti ternyata 2 tempat ini luar biasa, Mbak. Itu kita bahas insya Allah di kajian berikutnya. Kenapa Rasul memilih hati? Kalau hati kita ceritakan hari inilah, karena nggak ada muatan apa-apa. Nah, hati itu lembut. Hati itu mudah dimasak, cepat mateng. Makanya begitu sudah dimasak Rasul makanlah itu. Jadi saya kurang apa ya? Oh gitu ya. Jadi pendengar ada BKM dimanapun Anda berada, dan jenengan yang besok mau kurban, boleh ambil hatinya untuk Anda, kecuali kurban nazar. Kalau kurban bukan nazar, justru ada keberkahan kita untuk makan daging kurban kita. Ini ada dari Saka 7, semoga mendengar kajian ini. Ada yang berprinsip bahwa kurban itu si sohibul kurban nggak boleh makan dagingnya. Nah, jadi polemik semalam ngebel saya dan saya sampaikan, nggak usah dibuat 2 panitia. Jadi gini, Bang, mereka mensiasati ada 2 orang yang kurban, yang satu kurban 2 ekor, yang satu kurban
2 ekor. Jadi berapa Mbak? 4 ekor, satu keluarga 2 ekor, satu keluarga 2 ekor. Ini mereka khawatir tercampur dagingnya hingga akhirnya ngebel saya, bingung gimana Pak Ustadz gini dan sebagainya. Kemudian saya jawab, nggak apa-apa. Tapi tetap ngengkel mereka itu. Ngengkelnya apa? Buatlah 2 panitia. Jadi yang satu panitia iya. yang 2 yang si fulan satu panitia, yang fulan yang satunya fulan A sama fulan B. Nah, fulan A ini nanti dagingnya sebagian dikasihkan sama fulan B. Biar ndak kecampur. Nah, yang kurbannya fulan B, panitia ini mengasih di sebagiannya untuk fulan A. Ini berlebihan. Kenapa berlebihan? Khawatir nanti, saya jawab mereka, khawatir nanti keturunan kita menyangka bahwa orang yang kurban nggak boleh makan dagingnya. Ini yang bahaya, Mbak. Justru ini nggak salah, tetap masih dalam koridor benar, tapi khawatir saya nanti keturunan kita menganggap bahwa orang yang kurban nggak boleh makan dagingnya. Padahal Rasul itu justru mencontohkan kita, memberikan teladan. Rasul ngambil duluan dagingnya, hatinya itu untuk dimakan oleh Rasulullah. Di sini ada keberkahan gitu loh. Ada keberkahan makan daging yang kurbannya atas nama kita, seperti itu. Maka semalam saya bilang, kalau nggak putus, tolong nanti malam bel saya lagi. Bagaimana saya menyarankan orang-orang itu nggak usah buat 2 panitia. Buatlah 1 panitia atas nama 4 kambing itu. Kambing, bukan sapi, kambing. Karena itu memang ditalang, Mbak, di tempat yang mungkin kakaknya hanya 40 kakak gitu. Nah, ya cukuplah 4 kambing itu, kalau 40 kakak udah cukup lah itu. Campur saja, dan juga yang kurban entah si fulan A atau si fulan B mendapatkan jatahnya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Jadi polemiknya itu. Iya. Baik, ada pesan Ustaz yang ingin terima kasih Mbak Uca. Insya Allah pendengar DBKM dimanapun Anda berada, bahwa kurban ini memang unik kalau kita kaji fikihnya, tapi sebenarnya tidak juga terlalu rumit. Kenapa? Yang jelas bahwa di sini ada muadalah, ada keadilan yang dilahirkan oleh Allah, yang dilahirkan oleh ilmu fikih, yaitu Rasulullah, bahwa tidak boleh menyimpannya. Maksudnya menyimpan itu panitia menyimpan kakinya, tidak boleh. Tidak boleh mengupah yang panitia dengan dagingnya, tidak boleh. Tidak boleh mengupah yang menyembelih dengan upahan kepalanya, tidak boleh. Semuanya tidak boleh itu. Dan itu dulu sering terjadi. Dan insya Allah hari ini, saat ini, zaman ini, ilmu fikih sudah luar biasa dipahami oleh masyarakat, dan itu harus dihindarkan, Mbak. Boleh kalau nilainya hadiah. Misal nih, si sohibul kurban memberikan pesan kepada panitia, hai panitia, kakinya boleh jenengan ambil, kepalanya boleh jenengan ambil, itu baru boleh. Itu bukan upah tapi hadiah, dan itu sebenarnya jatah dari 1/3 bagian untuk si sohibul kurban tadi, diberikan, dihadiahkan kepada panitia. Boleh. Innamal likulli jurhin bur'un wala bur'ali majarah lisan. Kalau pedang lagi menguasai harapan sembuh, kata lisan kayak hati kemana pun Anda cari. Maka via milqadim insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan selamat berhari raya Idul Adha, minal aidin wal faizin. Dan untuk Anda sobat BKM juga terima kasih sudah berpartisipasi di sore hari ini. Insya Allah di Sabtu depan kita akan kembali hadirkan untuk mengupas ya, masih di makalah yang sama tadi ya, patu insya Allah. Oke. Dan kita akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.